Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Enda. Di video kali ini kita akan ngebahas cara menggunakan SPSS untuk pemula. Untuk lebih jelasnya, simak terus videonya. Oke teman-teman, jadi untuk menggunakan aplikasi SPSS ini, langkah pertama yang harus kita siapkan tentunya adalah kita harus punya aplikasi SPSS-nya dulu. Dan bagi teman-teman yang belum punya aplikasi SPSS ini, di deskripsi video ini saya sudah sertakan link downloadnya ya. Teman-teman buka saja deskripsi videonya, klik dan dinonton saja. Oke, setelah itu jika kita sudah punya aplikasi SPSS-nya, langkah selanjutnya adalah kita akan membuka aplikasi SPSS ini. Di sini saya gunakan aplikasi SPSS versi 22 teman-teman ya. Jadi teman-teman seperti inilah tampilan awal saat kita membuka aplikasi SPSS-nya ya. Di bawah ini ada data view dan ada variable view. Nah, data view ini digunakan untuk memasukkan data-data penelitian yang akan kita analisis nantinya. Lalu untuk pada bagian variable view, di sini kita akan gunakan untuk memasukkan nama-nama variabelnya. Lalu pada bagian atas ini ada menu-menu yang disediakan, teman-teman. Nah, di sini kita akan gunakan untuk akan melakukan analisis seperti apa ya. Oke, supaya tidak pusing, kita langsung praktik saja, teman-teman ya. Oke, pertama kita akan memasukkan data penelitian di SPSS ini. Oke, untuk memasukkan data penelitian di SPSS, teman-teman, saya sarankan alangkah lebih bagusnya kita buat dulu tabulasi datanya di Microsoft Excel seperti ini. Ya, sebenarnya bisa juga teman-teman kita langsung input datanya satu-satu seperti ini di SPSS-nya. Misalnya pada bagian ini kita masukkan data penelitian kita. Misalnya angkanya yang pertama adalah 12, seperti ini, lalu kita enter, lalu misalnya 13, ini kita enter, 14, lalu kita enter. Sebenarnya bisa juga seperti ini teman-teman. Hanya saja, supaya lebih efisien cara kerja kita, lebih bagusnya kita menggunakan Microsoft Excel dulu, atau kita buat tabulasi datanya di Microsoft Excel dulu seperti ini teman-teman. Nah, sebagai contoh di sini saya gunakan variabel promosi dan penjualan ya. Jadi untuk menginput data atau memasukkan data ini ke SPSS, kita copy datanya, kita hanya copy tabulasi datanya saja teman-teman ya. Untuk nama variabelnya tidak perlu. Kita klik pada data yang pertama ini, setelah itu kita scroll ke bawah dan tekan shift supaya langsung diseleksi semua data yang ingin kita input di SPSS-nya atau yang ingin kita masukkan di SPSS-nya. Setelah itu kita Ctrl C atau kita copy, lalu kita buka ulang aplikasi SPSS-nya. Nah, untuk data yang kita ketik tadi, ini kita hapus saja. Cara hapusnya kita tinggal blok semua datanya, lalu kita tekan delete ya. Muncul pemberitahuan seperti ini, kita oke saja. Nah, lalu untuk menghapus nama variabel di atasnya ini, teman-teman klik pada variable view, lalu klik saja di angka 1 ini, maka akan terseleksi semua baris yang ada di sini teman-teman ya. Lalu kita klik kanan dan kita klik clear ya. Ya, maka otomatis variabelnya tadi langsung terhapus. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Data di Microsoft Excel tadi kita sudah copy, lalu kita tinggal paste di data view ini teman-teman ya. Kita klik data view dan kita paste di sini. Kita Ctrl V. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman perhatikan, seperti inilah tampilan penginputan data untuk pertama kali di Microsoft Excel pada data view-nya teman-teman ya. Di bagian atas ini masih tertulis var 002 dan var 003 ya. Lalu untuk ke bawah, nah ini adalah jumlah responden yang ke bawah seperti ini teman-teman ya. Ini adalah jumlah responden atau banyaknya sampel yang kita gunakan dalam penelitian kita teman-teman, seperti itu ya. Lalu untuk mengubah nama variabel ini kita ke variable view, artinya kita klik pada variable view ini. Nah, disinilah kita akan mengganti nama variabelnya. Kita klik pada bagian var 002 pada kolom name ini teman-teman. Kita klik di sini, lalu kita ganti tadi variabelnya adalah promosi ya, untuk variabel X. Jadi pada bagian name kita ketikkan saja singkatannya teman-teman. Kita ketik X misalnya ya, karena kita gunakan variabel X. Lalu untuk yang di bawahnya, ini adalah variabel Y. Kita ketik variabel Y. Setelah itu, pada bagian tipe, nah tipe karena data yang kita miliki atau tabulasi data yang kita miliki adalah merupakan bentuk angka,
Jadi kita pilih tipenya adalah numeric ini ya, numeric. Oke, kita klik numeric, jadi kita klik OK. Setelah itu, untuk width ini kita biarkan saja 8. Untuk kolom desimal ini, jika angka penelitian kita teman-teman, atau tabulasi data penelitian kita itu menggunakan angka desimal, atau menggunakan angka koma, maka kita biarkan saja misalnya 2 angka di belakang koma, atau 3 angka di belakang koma, atau seterusnya. Namun jika data penelitian kita tidak menggunakan angka koma, maka kita tinggal ganti angka 2-nya tadi menjadi 0 semua ya. Oke, selanjutnya pada bagian label. Nah, di label ini kita akan masukkan nama variabel yang kita gunakan dalam penelitian ini. Sebagai contoh, variabel X itu adalah promosi. Jadi kita ketik di sini adalah promosi ya, seperti ini teman-teman. Lalu kita enter, maka otomatis akan pindah ke kolom di bagian bawahnya. Lalu untuk variabel Y, labelnya itu adalah penjualan. Kita ketik penjualan. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu untuk pada bagian values ini, nah pada bagian values ini, kita akan menggunakannya jika data penelitian yang kita gunakan merupakan data kategorik. Namun jika data penelitian yang kita gunakan bukan data kategorik, maka pada bagian values ini kita biarkan none saja teman-teman. Artinya kita biarkan kosong atau tidak ada. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut cara menggunakan data kategorik ini, teman-teman klik saja di deskripsi video di bawah ini. Di situ saya sudah sertakan linknya teman-teman ya. Oke, selanjutnya untuk pada bagian missing, nah kita biarkan saja ini default ya. Untuk bagian kolom juga kita biarkan default. Untuk align ini, nah kita biarkan juga seperti ini, default, artinya ini hanya penempatan angka-angka yang kita input di sini teman-teman ya. Kita biarkan saja right ya. Lalu untuk bagian ini, yang lainnya artinya teman-teman kita biarkan default saja. Setelah kita ganti nama variabelnya seperti ini teman-teman, kita ke data view ulang ya, seperti ini. Maka teman-teman perhatikan di sini, pada bagian atas nama variabelnya sudah berubah ya, X dan Y. Nah, saat kita klik di bagian variabel X, maka di sini dicantumkan keterangannya adalah promosi seperti ini. Lalu kita klik di variabel Y, di situ keterangannya adalah penjualan. Artinya variabel X adalah promosi dan variabel Y adalah penjualan. Oke, seperti ini teman-teman ya. Langkah dasarnya menginput data di SPSS-nya. Setelah itu, jika data kita sudah terinput di SPSS-nya, selanjutnya kita akan mengolah data ini teman-teman. Kita akan mengolah data di SPSS ini. Jenis pengolahan data atau analisis data di SPSS ini teman-teman bermacam-macam ya, bervariasi. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Silahkan dibuka-buka saja channel ini teman-teman. Di situ banyak sekali tutorial-tutorial analisis data yang dilakukan menggunakan SPSS. Oke teman-teman, jadi untuk saat ini jenis analisis data yang akan kita lakukan adalah kita akan cari uji statistik deskriptifnya dulu ya. Oke, jadi untuk melakukan uji statistik deskriptif, kita klik pada Analyze. Setelah itu pada bagian deskriptif statistik, kita pilih deskriptif di sini ya. Kita klik deskriptif. Setelah itu kita akan masukkan seluruh variabel ini, kita blok semuanya lalu kita pindahkan pada bagian kolom variabel sebelah kanan ini. Oke, setelah itu kita klik pada bagian option. Nah, di sini kita akan memunculkan data-data apa saja yang ingin kita butuhkan ya. Seperti min. Min ini artinya nilai rata-ratanya ya. Lalu sum atau jumlah seluruh data yang ada dalam penelitian kita. Setelah itu standard deviation, ada nilai minimal, ada nilai maksimum ya, dan sebagainya. Oke, jadi ini kita klik continue saja. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka teman-teman di sini langsung muncul outputnya seperti ini ya. Nah, di sini ada statistik deskriptif untuk variabel penelitian yang baru kita analisis tadi teman-teman ya. Di sini ada promosi, pada bagian N ini artinya jumlah data yang ada dalam penelitian kita itu sebanyak 35. Lalu untuk nilai minimum itu untuk bagian promosi ada 52 ya angkanya. Untuk penjualan itu angkanya di 65. Ada maksimum, ada sum, min, dan standar deviasi. Oke teman-teman, kita buka ulang tabulasi datanya tadi di SPSS ya. Seperti ini.
Setelah itu kita akan melakukan lagi misalnya analisis uji regresi sederhana ya teman-teman. Kita klik pada bagian analyze, setelah itu kita klik pada bagian regression, setelah itu klik linear. Lalu kita akan masukkan variabel promosi ini atau variabel X ini di kolom independen ini. Kita pilih di sini. Setelah itu untuk bagian penjualan atau variabel Y-nya kita masukkan pada kolom dependen ini. Oke, seperti ini teman-teman ya. Lalu pada bagian statistik teman-teman klik saja. Nah, di sini kita akan memilih menggunakan atau memunculkan uji apa ya. Sebagai contoh, di sini kita akan munculkan Durbin-Watson-nya. Oke, setelah itu ada goal linearity. Kita klik atau centang seperti ini. Setelah itu kita continue. Lalu pada bagian plot, nah di sini teman-teman, kita centang saja untuk memunculkan normality probability plot-nya ya, atau uji normalitasnya. Setelah itu kita continue. Lalu pada bagian save, nah ini kita abaikan saja. Nah jika sudah seperti ini teman-teman, kita langsung klik OK saja. Oke, nah maka seperti inilah tampilan atau output dari uji regresi yang baru saja kita lakukan menggunakan SPSS teman-teman. Ini adalah merupakan regresi sederhana ya teman-teman ya. Oke, seperti ini teman-teman, dan di bawah ini merupakan hasil uji normalitas menggunakan Pplot. Jadi teman-teman, kurang lebih seperti ini ya cara menggunakan aplikasi SPSS untuk pemula. Mulai dari membuka SPSS, lalu kita menginput data pada SPSS, setelah itu kita mengolah data pada SPSS. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Saya rasa video kali ini cukup sekian dulu sampai di sini ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa beri like-nya, di-subscribe juga, dan di-share ke teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian membutuhkan video ini. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.